Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang jujur aja bener-bener bikin kita mikir ulang soal dunia pendidikan. Gini deh, di satu sisi, pemerintah kita itu udah menetapkan target besar bernama Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030, dan tujuan keempatnya adalah nyiptain pendidikan berkualitas. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi, buat para guru di lapangan, visi besar ini malah nabrak tembok realitas yang keras banget. Gimana enggak? Generasi sekarang itu hampir separuh harinya habis cuma buat menatap layar HP. Nah, makanya hari ini kita bakal ngebahas kenapa penting banget buat para pendidik menanamkan kesadaran keselamatan dan K3LH biar pendidikan vokasi kita itu nggak cuma sekedar ada, tapi benar-benar berkualitas dan aman buat siswanya. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kalian perhatiin. Pernah kepikiran nggak sih, anak-anak sekolah sekarang itu fisiknya emang ada di kelas atau di bengkel, tapi mentalnya entah kemana. Pendidik tuh sekarang ngadepin tantangan gila, di mana siswa seolah terjebak di dunia digitalnya sendiri. Mereka bisa jalan sambil terus-terusan scroll layar, bahkan di tempat-tempat yang penuh resiko bahaya. Ini tuh udah bukan lagi soal anak yang susah konsentrasi belajar ya, tapi udah nyerempet urusan nyawa dan keselamatan dasar. Oke, biar makin jelas kebayang alurnya, ini yang bakal kita obrolin hari ini. 1. Visi global dan realitas lokal. 2. Bahaya kebutaan situasional. 3. Ancaman nyata sesar cimandiri. 4. Strategi rambu K3LH. Dan kelima, dampak dan perubahan perilaku. Nah, semua obrolan kita hari ini bersumber dari sebuah laporan praktik baik yang super keren tulisan Bapak Ari Supriyadi. Beliau ini adalah guru di SMKN 1 Geger Bitung. Judul laporannya, Internalisasi Nilai K3LH berbasis SDGs pada siswa SMK sebagai wujud pendidikan vokasi berkualitas dan berkelanjutan. Sebagai guru yang setiap hari berinteraksi langsung sama anak-anak SMK, Pak Ari ini ngelihat sendiri gimana kecanduan HP itu pelan-pelan bikin siswa jadi nggak sadar sama sekali sama resiko bahaya di sekitar mereka. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, visi global, realitas lokal. Jadi gini, pemerintah kan pengen banget mewujudkan SDG 2030, tujuan 4, yang salah satu syarat utamanya adalah lingkungan belajar yang aman. Tapi coba bayangin, gimana sekolah bisa dibilang aman kalau anak-anaknya aja jalan gak lihat depan gara-gara matanya nempel terus ke layar HP. Mereka sampai nggak sadar loh sama bahaya di sekitar mereka. Ini tuh benar-benar paradoks pendidikan modern. Visinya selangit, tapi realitas di lapangannya bentrok banget sama kebiasaan anak-anak sekarang. Kita lanjut ke bagian kedua. Bahaya kebutaan situasional. Poin paling krusial di sini adalah istilah kebutaan situasional. Pernah dengar nggak? Ini tuh kondisi di mana orang fisiknya ada di situ, tapi mentalnya benar-benar putus koneksi sama lingkungan sekitarnya. Bayangin, ada anak SMK jalan ngelewatin area bengkel las yang banyak percikan api, atau masuk lab kimia tapi sambil asyik main HP. Mereka itu secara harfiah buta sama lingkungannya. Otak mereka nggak lagi memproses mana jalur aman, mana tanda bahaya, atau harus lari kemana kalau ada apa-apa. Di lingkungan sekolah vokasi, kondisi kayak gini tuh fatal banget. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ancaman nyata, sesar cimandiri. Coba deh kita lihat kondisi spesifik di sekolahnya Pak Ari, SMKN 1 Geger Bitung. Area sekolah ini tuh luas banget, dan bangunan-bangunannya posisinya saling berjauhan. Secara logistik, tata letak kayak gini tuh bikin susah banget buat evakuasi cepat kalau tiba-tiba ada keadaan darurat. Responsnya pasti bakal makan waktu. Dan masalahnya, ancaman darurat di sini tuh bukan cuma teori doang, tapi benar-benar nyata ngintip setiap hari. Kenapa bisa gitu? Karena sekolah ini posisinya pas banget dilewati sesar Cimandiri. Buat yang belum tahu, ini tuh salah satu jalur patahan paling aktif di Jawa Barat, yang rawan banget memicu gempa bumi besar. Belum lagi ancaman alam lain kayak tanah longsor atau cuaca ekstrim. Terus ditambah resiko sehari-hari anak SMK, kayak alat-alat berat di bengkel sama bahan kimia di lab. Sekarang coba bayangin anak yang lagi kena kebutaan situasional tadi. Tiba-tiba ada gempa gede pas dia lagi di lab. Mereka pasti panik luar biasa, nggak punya pertahanan diri, dan parahnya lagi nggak tahu harus lari kemana. Nah, dari masalah itu, kita masuk ke bagian keempat, strategi rambu K3LH. Ngeliat potensi bencana sedahsyat itu, Pak Ari mikir keras nyari solusi. Terus apa solusinya? Nyita semua HP siswa? Ya pasti nggak efektif lah ya. Alih-alih ngelarang, beliau pakai pendekatan yang jauh lebih cerdas, memodifikasi lingkungan sekolah itu sendiri. Pak Ari mulai memasang rambu-rambu K3LH, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Konsep ini tuh brilian banget karena sifatnya visual, pasif, dan permanen. Rambu ini kerja dalam diam, pelan-pelan narik perhatian mata siswa, dan ngebangun kesadaran lingkungan mereka, bahkan pas mereka lagi asik jalan sambil pegang HP sekalipun.
Pemasangan rambu ini juga nggak asal tempel ya. Semuanya dipetakan jadi 3 kategori super strategis. Pertama, rambu mitigasi bencana alam. Isinya soal jalur evakuasi gempa dan titik kumpul darurat. Kedua, rambu risiko lingkungan. Ini buat ngasih tahu area mana yang tanahnya rawan longsor atau berbahaya. Dan yang ketiga, rambu keselamatan diri dan kerja. Kayak info letak kotak P3K, alat pemadam api, sampai peringatan wajib pakai APD di area bengkel. Paket komplit pokoknya, ngecover semua sisi keselamatan. Biar sekolah lain juga bisa niru, tahapan pengerjaannya tuh sistematis banget loh. Ada 4 langkah. Langkah pertama, analisis risiko. Jadi areanya dipetakan dulu bareng pihak sekolah dan juga BPBD. Langkah kedua, perancangan. Rambu didesain pakai standar warna keselamatan internasional. Dan yang bikin makin keren, proses desain ini ngelibatin siswa langsung sebagai proyek belajar. Terus langkah ketiga, pemasangan di titik-titik rawan, sekalian sosialisasi ke warga sekolah. Terakhir, langkah keempat, evaluasi rutin buat ngecek apakah rambu-rambunya beneran ngasih efek atau enggak. Dan kita sampai di bagian terakhir, dampak dan perubahan perilaku. Terus gimana hasilnya? Pemasangan rambu-rambu ini terbukti sukses nyiptain semacam stimulus visual yang terus-terusan ada di sekolah. Rambu-rambu ini jadi kayak guru pendamping tanpa suara yang edukasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Siswa nggak perlu disuruh duduk anteng dengerin ceramah keselamatan. Pelan-pelan, warna-warna mencolok dari rambu itu nembus kabut digital di kepala siswa. Mau nggak mau, otak mereka mulai merespons dan memproses ruang fisik di sekeliling mereka. Perubahannya benar-benar kerasa loh. Dari laporan Pak Ari, ada peningkatan drastis soal kepatuhan siswa pakai alat pelindung diri pas praktek di bengkel. Anak-anak sekarang jadi tahu persis rute evakuasi dan kemana harus lari nyari titik kumpul. Dan yang bikin paling lega, mereka jadi punya kebiasaan merhatiin kondisi sekitar. Kepala mereka yang tadinya nunduk terus, sekarang udah mulai terangkat dari layar HP. Keren banget kan? Ini semua bermuara pada satu kesimpulan luar biasa dari Pak Ari. Gini, ngajarin anak SMK skill teknis kayak ngelas atau ngerakit mesin itu penting. Tapi jelas nggak cukup. Target pendidikan berkualitas dari SDG 2030 itu mustahil tercapai kalau kita nggak ngebangun budaya keselamatan dari dasarnya. Nilai-nilai K3LH ini tuh bukan sekedar tempelan pelengkap di kurikulum, tapi benar-benar jantungnya pendidikan vokasi. Kita nggak cuma nyiapin anak buat kerja, tapi kita nyiapin mereka buat bisa melindungi nyawa mereka sendiri dari ancaman nyata di dunia kerja nanti. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kita semua. Entah kalian itu guru, kepala sekolah, atau orang tua, coba deh tengok kondisi sekolah anak-anak kita. Apakah infrastruktur sekolahnya secara aktif ikut ngajarin keselamatan buat siswa-siswanya yang sering hilang fokus? Atau jangan-jangan dinding sekolahnya diam membisu sama butanya kayak layar HP yang lagi ditatap sama anak-anak kita? Udah waktunya nih kita narik kembali kesadaran anak-anak kita ke dunia nyata. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang seru banget ini. Sampai ketemu lagi di obrolan kita berikutnya.